Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Diskriminasi Sosial Rasial Sistemik terhadap suku Osage dalam film Killers of the Flower Moon. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah Film dan Perubahan Sosial tahun 2024. Film Killers of the Flower Moon adalah sebuah film drama kriminal bergenre Western Amerika yang diluncurkan pada 20 Oktober 2023. Film ini diproduksi dan disutradarai oleh Martin Scorsese. Naskah film ini juga ditulis oleh beliau, namun bersama Eric Roth. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Ernest Burkhart, Robert De Niro sebagai William King Hale, dan Lily Gladstone sebagai Molly Burkhart, dan Hesse Plemons sebagai Tom White. Film ini bercerita tentang serangkaian pembunuhan yang terjadi pada suku Osage di tahun 1920-an sampai terbentuknya FBI untuk pertama kali. Suku Osage dibunuh setelah banyak cadangan minyak ditemukan di tanah mereka, namun eh, cadangan minyak ini menyajikan konflik yang terjadi dengan sangat kompleks sehingga menutup semua ruang suku Osage untuk bisa membela diri. Film ini diadaptasi berdasarkan buku non-fiksi atau catatan jurnalis karya David Grant. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh isu-isu yang bisa dilihat langsung dari film tersebut, yaitu suku Osage yang menjadi sasaran berbagai bentuk penindasan oleh kulit putih dan terjadinya kasus pembunuhan suku Osage di mana pembunuhan ini terjadi ya akibat konflik eh, ladang minyak. Padahal eh, ladang minyak tersebut memang muncul di tanah mereka sesuai dengan eh, Undang-Undang Dawes soal pemilihan tempat komunitas suku asli Amerika atau suku Osage. Oke, kemudian kasus ini mengungkapkan tidak hanya kekerasan fisik terhadap anggota suku, tetapi juga memunculkan kecurangan, korupsi, dan eksploitasi sistemik yang melibatkan berbagai pihak termasuk aparat hukum setempat. Oke, sekali lagi film ini memang dilatar belakangi oleh eh, diadaptasi oleh buku Killers of the Flower Moon karya David Grant tahun 2017, di mana Grant telah berhasil menggali kembali kasus pembunuhan tersebut dan mengungkap bagaimana sistem hukum dan kebijakan pemerintah pada waktu itu gagal melindungi suku Osage, bahkan terlibat dalam pembiaran kejahatan yang terjadi. Kemudian film ini memang representasikan tidak hanya menampilkan karakter dan cerita konflik semata, tetapi juga memperlihatkan suku Osage bagaimana mereka direpresentasikan di media mainstream yang notabene film ini adalah film yang diproduksi secara global. Kayak representasi dalam film Killers of the Flower ini tidak hanya tentang penyampaian sejarah, tetapi juga bagaimana stereotipe tentang mereka digambarkan dalam film ini. Kemudian penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengenali dan lebih memahami bagaimana sistem hukum dan politik yang ada di sekitarnya dapat digunakan sebagai alat untuk menindas minoritas atau kelompok yang rentan, terutama tentang diskriminasi rasial sistemik. Kemudian penelitian ini dilandasi oleh teori representasi dari Lutz Hermut tentang Indians dan eh, klarifikasi historisnya di televisi-televisi Amerika atau di film-film Amerika tentang stereotipe yang selalu dimunculkan dan eh, Lutz di sini menyajikan perbedaan antara stereotipe yang ditampilkan dan yang cerita yang sebenarnya. Kemudian Holt di sini juga menegaskan jika representasi uh, suku asli Amerika atau ras atau etnis
lain selain kulit putih, ya distereotipkan di film dan di televisi-televisi Amerika eh, berbeda. Kemudian untuk teori diskriminasi dan ras, saya mengambil dari Dovidio dan kawan-kawan tentang prejudice, stereotyping, dan discrimination. Dan untuk ras, saya mengambil dari Ian F. Haney Lopez tentang social construction of race. Ya, konstruksi ras itu dibentuk oleh sosial, di mana ada ilusi ras, fabrikasi ras, dan pilihan pilihan soal ras. Oke, kemudian metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi, dan data yang digunakan berupa film itu sendiri, dan tahapannya adalah menonton film tersebut, mengidentifikasi motif cerita adegan yang menunjukkan representasi suku Osage dalam film tersebut, menganalisisnya, kemudian menganalisis mereka berdasarkan teori-teori yang tadi disebutkan di landasan teori, dan mendialogkannya dengan temuan-temuan yang ada di film, kemudian bisa menarik kesimpulan dan menyajikan penelitian. Penelitian ini akan menjawab bagaimana diskriminasi rasial sistemik pada suku Osage direpresentasikan dalam film Killers of the Flower Moon. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi di sana saya membentuk tiga kelompok besar, yaitu diskriminasi rasial sistemik, dampaknya yaitu ke eksploitasi ekonomi dan status, kemudian bagaimana itu direpresentasikan. Untuk diskriminasi rasial sistemik sendiri, saya membuat dua gambaran besar, yaitu di sana ini adalah rangkuman dari adegan besar dari film tersebut, di mana film tersebut merepresentasikan hukum yang tidak adil, ya tentu saja, dan pembunuhan sistematis. Kayak terjadinya diskriminasi sering kali dimulai dari prasangka stereotip atau stereotipe dapat timbul dari berbagai faktor seperti pengalaman pribadi yang terbatas, media massa yang bias, pendidikan yang kurang mandiri, atau bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Eh, Kaitannya dengan film ini adalah film ini memang pada awal cerita film ini dibentuk memang ada stereotipe jika eh, kaum suku Osage ini adalah tidak terliterasi, tidak terdidik, dan ya singkat cerita mereka bodoh, dan mereka adalah stereotipe yang selalu mengaung adalah jika mereka adalah darah murni maka mereka mewarisi hak aset dari ladang minyak tersebut. Oke, dan hal ini sesuai dengan apa yang di video katakan tentang prasangka, prejudice, dan diskriminasi eh, terhadap suatu kelompok, dan konsep ini bisa berkembang atau berubah seiring waktu. Jadi diskriminasi di sini bisa terjadi karena stereotip tersebut. Eh, Apa yang terjadi pada suku Osage merupakan sebuah implementasi dari eh, diskriminasi yang dilakukan oleh kulit putih, di mana kulit putih ternyata ingin juga menikmati kekayaan dari ladang minyak mereka. Kemudian dari diskriminasi rasial sistemik tersebut, eh, memang pertama kali diperlihatkan melalui pembunuhan eh, para perempuan berdarah murni, karena eh, secara sistem dan secara hukum, jika memang dalam film tersebut, jika hak waris dari keluarga tersebut hilang, maka akan kekayaan aset mereka akan dijatuhkan ke wali ataupun ke pasangan mereka. Yang notabene di sini pasangannya adalah kulit putih. Oke, dan dampaknya untuk eksploitasi ekonomi dan status, eh, dampak dari diskriminasi tersebut menimbulkan sebuah penipuan dan manipulasi kebijakan pemerintah, pemisahan sosial dan ekonomi. Oke, dan ini terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Lopez, jika
ras memang dikonstruksi. Gagasan tentang ras menjadi bagian dari keseluruhan tatanan sosial dan di mana relasi-relasi lain, di antaranya gender dan kelas itu eh, ya itu juga terjalin. Dan Lopez juga menjelaskan tentang adanya fabrikasi atau ya yang dibuat-buat ataupun ilusi rasial, ya sistem hierarki ras yang tidak kelihatan seperti ada ras dari ya ras kulit putih lebih tinggi, ras eh, lainnya itu lebih rendah dari kulit putih dan semua tatanannya begitu ilusi tidak terlihat. Dan Lopez juga menyangkut pautkan soal pilihan ya. Pilihan pilihan ras itu mau berbuat seperti apa ya itu tergantung dari eh, persepsi komunitasnya. Dari penipuan dan manipulasi kebijakan pemerintah itu disangkut pautkan terkait dalam film ini yaitu narasi yang ada pada seluruh adegan konflik dengan suku Osage tentang eksploitasi ekonomi merupakan dampak dari diskriminasi rasial sistemik yang dilindungi oleh kebijakan pemerintah. Seperti halnya adanya undang-undang perwalian dan asimilasi, yaitu peleburan dengan cara dinikahkan suku Osage dengan kulit putih. Eh, Eksploitasi ekonomi dan status. Yang pertama, orang kulit putih yang saat itu mengalami ketimpangan di mana suku Osage ini superior dan kulit putih ini inferior. Kulit putih eh, kebanyakan dari mereka menjadi ada dalam kelas pekerja, sedangkan suku Osage menjadi eh, kaum elit karena memang mereka adalah pewaris aset ladang minyak tersebut ya. Dan eh, jadinya eh, entah kenapa ada ruang yang timbul ketika pemerintahan mengesahkan karena eh, sumber daya minyak ini harus dikelola dengan ya kaum terliterasi ataupun kulit putih yang notabene di sini kulit putihnya laki-laki semua. Jadi eh, semuanya harus diatur oleh kulit putih yang diembel-embeli atau diberi nama sebagai wali. Jadi eh, semua yang memiliki aset, semua keluarga suku Osage yang memiliki eh, aset minyak itu harus memiliki wali dari pemerintah secara langsung, yaitu dari bankir ataupun dari auditor-auditor pemerintah, eh, yang resikonya mereka pasti kaku terhadap eh, financial freedom untuk si pemilik minyak. Eh, ya memang ada di film tersebut ada adegan ada seorang ibu yang kesusahan sekali untuk menarik uangnya hasil kekayaan dari minyak dan eh, uang tersebut untuk digunakan untuk berobat anaknya dan sampai anaknya meninggal uang tersebut tidak bisa cair. Hampir sama ya sama yang terjadi sekarang. Nah eh, kemudian eh, perubahan sosial dan status. Status di sini adalah status yang dimaksud yaitu status kulit putih pria Amerika, di mana secara tidak langsung dengan cara menikahi pria kulit putih eh, sebagai wali yang lebih fleksibel tentunya bisa mengeluarkan uang kapan saja, eh, status mereka otomatis akan mengalami kenaikan sebagai kaum elit. Di mana saat itu memang ketika minyak ditemukan di area Oklahoma, eh, penemuan mobil juga otomobil juga sedang sangat pesat ya, di antaranya pabrikan Dodge. Di sana sedang rame-ramenya ya soal otomobil. Kemudian di klasifikasi perihal representasi, film ini menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara suku Osage dan masyarakat kulit putih,
Di mana hal ini sesuai dengan pandangan Holt ya, jika kemunculan kulit putih atau dunia kulit putih dalam film dan televisi di mana ras dan etis lainnya seringkali hanya ditampilkan sekilas ataupun menjadi biang masalah seperti halnya kalau ada keluarga Italia, dia mafia, kalau misalnya ada eh, dari Asia ya dia akan jadi orang miskin dan yang lain-lain. Ya di luar dari kulit putih adalah mereka ditampilkan tidak solutif. Tapi sementara itu dalam film ini Scorsese juga bisa berani mereka menentang stereotipe suku eh, ya suku Osage di mana suku asli Amerika ini biasanya ditampilkan atau kita seringkali dalam film Amerika tersebut mereka menamainya dengan suku Indian di mana suku asli itu bisa berpenampilan seram, selalu berkuda, bawa kapak, kejam dan tidak modern gitu ya. Tapi dalam film ini tidak. Makanya representasi ini sesuai dengan apa yang Lutz nyatakan jika semua suku asli Amerika tidak berpenampilan seram seperti yang ditampilkan di televisi atau di genre-genre film Western Amerika. Oke, untuk kesimpulan, representasi diskriminasi rasial sistemik pada suku Osage dalam film Killers of the Flower Moon ini sangat terkait dengan stereotipe yang selama ini sudah melekat dan fabrikasi ras seperti yang dinyatakan oleh Lopez. Eh, hal ini, film ini menggambarkan adanya kontrol patriarki, kulit putih, konflik ekonomi, pencabutan hak budaya dan hukum sebagai dan sebagai bentuk dari fabrikasi ras dan ruang diskriminasi rasial sistemik pada suku Osage yang disebabkan oleh keserakahan kulit putih yang menginginkan ladang minyak. Ya, ini berdasarkan kembali lagi ke stereotipe yang sudah terlanjur melekat. Jika eh, yang berhasil menikahi eh, perempuan darah murni suku Osage, mereka pasti akan menjadi kaya raya, naik status, dan otomatis mereka akan eh, makmur, masuk ke jajaran kaum elit. Oke, film ini juga turut melanggar stereotip suku Asia pada tahun 1920-an yang dianggap bodoh, tidak berpengetahuan, dan melanggarkan juga jika pada saat itu memang dunia sedang dalam genggaman kulit putih, di mana kulit putih ya yang membuat masalah, kulit putih yang menjadi solusinya juga gitu. Bahkan keputusan akhir pun untuk hukuman otak pelaku pembunuhan berpihak pada kulit putih. Jadi mereka tidak dihukum sesuai apa yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, film ini menentang stereotip tentang suku Osage atau Indian yang berpenampilan seram, selalu berkuda dan tidak beradab. Ya, intinya pada suku Osage di Oklahoma ini mereka lebih modern, mereka sudah berpenampilan menarik, modis, dan suku Osage di sini adalah suku terkaya di muka bumi ini. Oke, terima kasih. Demikian eh, presentasi yang kali ini saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi penelitian yang berkelanjutan. Sampai jumpa.